Satunya orang yang bersuara keras, bersuara terang-terangan menolak 2 cm saya. Barangkali menolak banyak, tapi yang berimplisit, ucapan yang jelas terang benderang hanya saya barangkali. Negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Beberapa hari yang lalu kita mendengar sebuah penyampaian yang cukup menghebohkan publik Indonesia dan tentunya umat Islam. Bagaimana pernyataan dari seorang aktivis atau pentolan PA212 pasca aksi 411 yang kemudian sepertinya tak ditanggapi oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi. Bahkan pihak istana hanya menilai bahwa tuntutan-tuntutan kepada Pak Jokowi agar mundur itu adalah tuntutan-tuntutan yang ngawur, tuntutan-tuntutan yang tidak rasional. Kendati pun mereka begitu masif dan bersemangat heroik pada saat demo 411 ya, tetapi sepertinya publik Indonesia kemudian tak bersimpati dengan gerakan mereka. Dalam melihat situasi seperti itu, bahkan mereka tak berhenti hingga mereka lagi merencanakan sebuah gerakan yang jauh lebih besar, yang katanya ya rencananya akan melakukan reuni 212 pada tanggal 2 Desember di tahun 2022 nanti, dengan maksud akan menurunkan massa yang jauh lebih besar hingga jutaan. Seperti itu pernyataan dari salah seorang pentolan ya PA212. Itu kita akan melihat nanti akan seperti apa ya. Tetapi ada hal yang menarik dari ya seorang tokoh agama yang sudah cukup terkenal, yakni Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, yang menurut saya penting diketengahkan bagaimana sikap tegas beliau terhadap ya PA212 ini dalam berbagai gerakan ya demonstrasinya di negara ini. Dan bagaimana PA212 ini selalu memobilisasi massa umat Islam untuk kemudian melawan pemerintah ya, berhadapan dengan sejumlah kebijakan pemerintah dengan membawa narasi-narasi agama. Tetapi apa yang ditampilkan oleh Pak Kiai Said Agil Siraj ini adalah sebuah sikap tegas kepada kelompok-kelompok ini, bahwa sesungguhnya tindakan-tindakan mereka dalam berbagai kesempatan justru mencederai umat Islam itu sendiri, bukan tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan yang mengarah kepada kebangkitan Islam. Kendati pun mereka selalu mendengung-dengungkan syariat Islam ya, negara Islam, kemajuan Islam, kebangkitan Islam. Tetapi analisa yang diberikan oleh Kiai Said Agil Siraj ini adalah sebuah tamparan yang cukup menohok terhadap mereka-mereka yang selalu membawa agenda-agenda politik yang dibungkus dengan narasi-narasi agama. Untuk lebih jelasnya kita akan coba menyimak dulu bagaimana tanggapan dan sikap ya Kiai Said Agil terhadap ya gerakan-gerakan PA212 yang dalam berbagai sejarah panjang ya gerakan-gerakan mereka memang cukup ya membuat negara ini ya heboh ya, dalam menciptakan hiruk pikuk di tengah-tengah kehidupan ya berdemokrasi maupun gerakan-gerakan sosial keagamaan di Indonesia. Mari kita simak. Para pejabat tidak akan bisa naik tanpa rakyat. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Satunya orang yang bersuara keras, bersuara terang-terangan menolak 2 cm saya. Barangkali menolak banyak, tapi yang berimplisit, ucapan yang jelas terang benderang hanya saya barangkali. Kita harus hormat pada habaib. Kita wajib menghormati ahli bait, semua habib bapak dan bulu. Kita harus hormat Habib Jindan, Habib Lutfi, Habib Syekh, Habib Ziklah ya. Umat Islam siap kita lanjutkan perjuangan. Orang keras siap lanjutkan perjuangan. Siap perjuangkan rakyat Indonesia. Kalau menurut saya itu bukan kebangkitan Islam menurut saya. Kenapa? Karena jelas itu tujuannya politik yang mengatasnamakan agama. Saya menganggap itu bukan kebangkitan Islam, bukan gerakan Islam, bukan diajna alaihi kalimatillah, bukan. Demi Allah, kami
tidak akan diam terhadap kezaliman, saudara. Kami tidak akan bungkam terhadap kezaliman. Kami tidak akan diam kalau negeri ini diacak-acak. Apapun yang terjadi, saudara. Saya satu-satunya ketua ormas yang terang-terangan tanpa tedeng-aling-aling menolak sholat Jumat 212 di Monas. Kenapa saya menolak Jumatan 212? Bukan tidak sah, bukan. Secara fikih sah-sah saja, kalau udah benar, kok satu udah benar, pakainya suci gak najis ya benar. Tapi sholat Jumat di Monas tidak etika, tidak etis, tidak berakhlak. Kenapa? Mau sholat Jumat di mana? Di Monas. Nanti malam tidurnya di mana? Di masjid. Tidurnya di, sholatnya di, ngilernya di, ngecek nih, ngumpul nih, sholatnya di Monas. Punya hak nih? Tidak. Jelas sholat Jumat 212 bukan ibadah lillahi ta'ala, di ajli siasah, di ajli kepentingan, ada interest, ada kepentingan tertentu. Maka sholat Jumat di Monas, saya satu orang yang terang-terangan menolak itu semua. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Said Agil ini sebenarnya sebuah kritikan yang cukup pedas, ya, dan sikap tegasnya, ya, terhadap kelompok-kelompok, ya, PA212 dan FPI ini dalam berbagai gerakan-gerakan demonstrasinya yang memang, ya, ini cukup menyita perhatian publik. Tetapi keberanian Pak Kiai Said Agil itu adalah sebuah bentuk komitmen kebangsaan, ya, dan bagaimana Pak Kiai Said ini konsisten untuk mendorong sebuah moderasi beragama, dan bagaimana agar agama ini betul-betul didudukkan sebagai sebuah filosofi, ya, dasar mereka, filosofi dasar agama sebagai rahmatan lil alamin, ya, dan bagaimana dia bisa menjiwai seluruh perilaku sosial dan gerakan-gerakan, ya, individu sebagai seorang muslim, dan bagaimana bisa menggerakkan organisasi, ya, keagamaan itu dengan spirit, ya, akhlakul karimah yang selalu menghiasi setiap interaksi mereka sebagai seorang muslim. Sikap tegas Pak Kiai Said terhadap, ya, PA212 khususnya pada peristiwa beberapa, ya, bulan yang lalu terkait dengan, ya, demo, ya, di Monas pada hari Jumat dan menjadikan salat Jumat itu sebagai salah satu, ya, instrumen demonstrasi, itu kemudian dikritik secara tegas dan pedas oleh Kiai Said Agil Siraj, bahwa secara ilmu fikih sholat itu benar, ya, sah selama mengikuti kaidah-kaidah syarat dan rukun sholat Jumat. Tetapi secara etika sosial bernegara itu tidak etis, karena terkesan bahwa itu, ya, ada kepentingan politik yang kemudian melatari dan mengitarinya, sehingga sikap tegas daripada Kiai Said ini tentu adalah sebuah, ya, pembelajaran bagi kita semua bahwa kelompok-kelompok seperti ini memang tidak boleh dibiarkan seenaknya berbuat dan bertindak yang hanya akan menciptakan kericuhan, kegaduhan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka sedang membawa simbol-simbol agama, mereka membawa narasi-narasi agama, tetapi agenda-agenda politik kekuasaan, melawan kekuasaan, itu adalah hal yang sangat membahayakan bagi eksistensi persatuan dan kesatuan sesama warga bangsa. Dan rencana reuni nanti pada bulan Desember 2022, ya, sebagaimana yang telah dilontarkan oleh pentolang PA212 ini, itu kemudian tentu kita berharap, ya, para ustadz-ustadz kita yang memiliki pengetahuan keagamaan yang mendalam, yang betul-betul menjadi teladan, ya, bagi umat Islam, harus berbicara tegas, harus berani memberikan counter opini, harus berani mengambil, ya, bagian untuk mencerahkan umat, mengingatkan umat Islam di Indonesia agar jangan mudah dan gampang untuk kemudian dimobilisasi, gampang diarahkan, ya, gampang untuk diikutkan dalam setiap gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok yang sering membawa simbol-simbol agama, membawa narasi-narasi agama, tetapi ujung-ujungnya adalah melawan pemerintahan yang sah. Mereka hendak menciptakan suasana untuk melemahkan rejim, ya. Mereka akan
bercita-cita untuk kemudian melengsarkan Pak Jokowi di tengah jalan, dan itu adalah sebuah tindakan pembangkangan terhadap pemerintahan yang sah yang kemudian harus dilawan dengan sikap yang tegas dan jelas. Kita berharap sebenarnya para ulama-ulama sekali lagi harus berani bicara tegas terhadap kelompok-kelompok yang selalu menjadikan agama sebagai senjata, menjadikan agama sebagai alat untuk gerakan-gerakan politik mereka dengan sejumlah pembenaran, karena ini hanya akan menciptakan keterbelahan dan memecah belah persatuan dan kesatuan sebagai sesama warga bangsa. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.